Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada malam hari ini dan telah dimulai beberapa waktu yang lalu, hari uh, Sabtu yang lalu, dimulai dengan sarahan dari sahabat kita Ustadz Mansur Shah, ya. Pada malam hari ini saya kebagian menyampaikan syarahan, dan malam ini pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan salah satu tema yang baru saja selesai kita laksanakan, yaitu umroh 3 negara 11 sampai 19 November 2024. Nah, materi kita malam ini adalah bagaimana penerapan musyahadah. Ya, apa itu musyahadah? Nanti kita lihat ketika dan juga pasca umroh November 2024 tersebut. Nah, ini adalah sebuah pengalaman dan juga sebuah saripati yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi sebuah model, ya, sebuah model yang kita pakai saat kita umroh dan juga setelah kita umroh. Karena kalau tidak mempunyai ilmu, ya, maka umroh kita itu biasanya juga banyak yang mencari-cari hal-hal yang tidak tidak terlalu banyak gunanya gitu. Nanti akan kita lihat apa itu, ya. Ini adalah gambar umrah 3 negara, pesertanya adalah sekitar 133 orang, ya. Dari Indonesia 52, Singapura banyak, ya, 62 orang, Malaysia 19 orang. Dan laki-laki 61 dan perempuan 72 orang. Nah, ini adalah gambarannya. Tapi yang mengagumkan adalah di situ ada anak-anak di bawah 6 tahun, di bawah 10 tahun sekitar 6 orang. Ya, ini adalah generasi muda ya Mas, ya, yang menjadi harapan kita di masa depan. Nah, pada sebelum kita melakukan umroh, ada pesan, ya, yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Beliau mengatakan, hendaklah kalian bermusyahadah, apakah dalam tutup mata atau buka mata, ya. Mulai dari mana? Mulai semasa hendak memulai perjalanan untuk menjalankan umrah dan istiqomah seterusnya. Nah, ini yang akan kita menjadi bekal kita, ya, dalam syarahan dan juga dalam menjalankan umrah ini. Nah, apa maknanya? Sebelum itu, marilah kita mulai bagaimana pencaharian orang, ya, dan bagaimana orang menjalankan ibadah-ibadah umrah ataupun haji, ya, yang biasanya ada, ya. Saya alhamdulillah sudah mengikutinya umrah ini setelah mendapatkan ilmu Ma'rifatullah ini menjalankan umrah itu dari 2016, 2019, kemudian 2024. Sebelumnya, sebelum mendapatkan ilmu ini juga sudah menjalankan umrah. Pernah menjalankan umrah itu selama 1 bulan di bulan Ramadan penuh. Ya, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, inilah pencarian-pencarian yang alhamdulillah pernah saya rasakan, ya. Nah, kalau sebelum mendapatkan ilmu ini, tentu saja seperti juga manusia-manusia yang lain, kita akan secara naluri, ya, secara fitrah, kita akan dituntun oleh apa? Oleh hati kita, ya, untuk mencari, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah fitrah. Maka kita sudah tahu bahwa dalam mengenal Allah itu ada yang mencarinya melalui ciptaan, ya.
Dan Al-Quran juga membolehkan mencari melalui ciptaan tersebut. Ya, dengan melihat ciptaan maka kita akan mengenal Allah. Ya, tetapi kalau memulai dari ciptaan ini, ya, eh, kebanyakan kita dan juga termasuk saya dulu ya, itu eh, tidak mantap ya untuk mendapatkan marifatullah tersebut. Ya, kita melihat planet-planet, matahari, bumi dan sebagainya. Kita tahu itu adalah ciptaan Tuhan. Allah yang menciptakan. Maka kebanyakan kita mengatakan bahwa di balik ciptaan ini ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada benda-benda langit yang lebih besar dari sistem surya ini. Ya. Nah, di sini juga sama saja. Ya, di baliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bintang-bintang. Ya, kemudian sampai kepada akhir dari alam semesta ini yang menurut ilmuwan itu ada akhirnya alam semesta ini. Ya. Nah, ini bentuknya hampir seperti ini. Ya, maka di balik ini juga dikatakan ada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal ada Islam jalan wali-wali atau tarekat juga mulai dari sini ya. Kemudian juga nanti bergerak kemana? Kepada alam-alam, 7 alam untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan zikir nantinya. Nah, ini dia. Ada Islam jalan wali-wali, ada Islam jalan syariat, ada sains dan ada New Age movement. Nah, ini adalah gambaran yang ada sekarang ya sebelum orang mengenal ma'rifatullah ya. Nah, disinilah orang mencari Tuhan dengan berbagai cara ya. Kalau di dalam jalan tarekat pasti dimulai dengan zikir ya. Ini di dalam syarahan-syarahan terdahulu sudah kita jelaskan bagaimana zikir-zikir di sana. Kemudian yang paling wajib lagi adalah rabithah. Rabithah ini adalah menahan pikiran kita supaya tidak berjalan kemana-mana. Nah, inilah yang disebut dengan titik konsentrasi. Ya, ada kepada guru, ada kepada lataif, ada kepada nafas. Nah, ini adalah salah satu objek pikir supaya pikiran kita itu tidak kemana-mana. Ya, maka akhirnya maka dikatakan tadi bahwa di balik ini ada Allah, di balik ini ada Nur Muhammad. Nah, itu ada selalu seperti itu. Kalau kita memulai dari ciptaan. Begitu juga dengan yang didapatkan, ya, yang didapatkan dalam latihan itu semua pencarian di dalam jalan wali-wali itu selalu akan dicari adalah karam. Nah, karam itu adalah fana, ya fana billah, baqa billah. Itu selalu dicari di situ. Kalau tidak sampai karam, maka dikatakan zikirnya tidak berhasil. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari jalan wali-wali ini. Kalau hanya zikir-zikir biasa saja, mengulang-ulang beberapa kalimat itu tidak terlalu dianggap sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau sudah karam atau sudah fana billah, baqa billah dan sebagainya, dan sudah merasakan kesatuan wujudnya dengan Tuhan, maka dikatakan dia sudah berhasil di dalam zikir tarekatnya. Nah, itu kalau di dalam Islam syariat selalu kita akan mulai dengan dengan hukum-hukum ya, hukum bagaimana pahala, bagaimana surga, bagaimana dosa dan sebagainya. Ini selalu di situ ya. Kemudian di New Age movement yang dipengaruhi oleh praktisi dari praktek-praktek kejiwaan atau kerohanian dari Buddha dan Hindu selalu mulai dengan meditasi. Kalau Islam jalan wali zikir, tapi sama saja sebenarnya, yaitu untuk apa? Untuk menahan pikiran dari gelombang atau dari pemikiran-pemikiran yang selalu mengganggu kita ya setelah kita menjadi dewasa. Nah, menahan pikirannya ya sama. Kalau di dalam zikir dikatakan lataif,
dan di meditasi disebut dengan cakra. Tetapi tempatnya berbeda-beda. Kalau cakra hampir di seluruh tubuh, kalau lataif hanya di dada ke atas saja. Itu dia. Bedanya di situ. Kalau nafas ya sama. Nafas keluar, nafas masuk. Dan semuanya akan berakhir juga dengan pemahaman tentang hukum-hukum semesta. Ya. Dan salah satu pencapaian yang juga hampir sama dengan karam atau fana tadi adalah trans. Kalau tidak trans, maka meditasinya tidak dikatakan tidak berhasil. Ya, ini kesamaan-kesamaannya di situ. Sedangkan di dalam jalan syariat, trans ini tidak menjadi sesuatu yang sesuatu yang dianggap uh, manfaatnya besar. Ya, mereka lebih uh, fokus kepada ibadah-ibadah yang dilakukan sehari-hari. Sedangkan sains selalu berkutat dengan apa? Dengan materi atau cahaya, energi dan vibrasi. Dan ini akan menjadi satu kesatuan nanti dengan meditasi New Age Movement ini. Jadi sains ini ada kesinambungannya atau hubungannya dengan meditasi-meditasi di New Age Movement. Nah, inilah yang dicari ya. Sehingga apa? Sehingga saat beribadah ya, saat beribadah umroh ya, yang dicari apa? Ya, yang dicari adalah mengurangi rasa stres, meningkatkan fokus atau konsentrasi, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kesejahteraan emosional, kualitas tidur, mengurangi gejala fisik dan stres, meningkatkan keterampilan berempati. Nah, ini umumnya adalah untuk yang New Age Movement ya, pengembangan kesadaran diri, ketahanan emosional, pengelolaan rasa sakit. Maka orang yang menjalankan meditasi yang intens sekali, ya mereka bisa menahan rasa sakit, ya, bahkan bisa menahan mandi di dalam es yang sangat membeku, ya, bisa di situ. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluar dari permasalahan finansial dan pekerjaan. Nah, ini adalah fokusnya di situ, ya. Kemudian apa? Kemudian hukum universal, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 20, ada yang 21. Ini hukum-hukum ini. Hukum-hukum nanti akan kita lihat ini beradanya di mana gitu. Ya. Nah, inilah yang menjadi fokus dari New Age Movement ini, ya. Jadi ini yang tatanan agama baru itu fokusnya di sini, ya. Kalau tidak apa namanya orang Islam kalau tidak peka dengan ilmu keislamannya banyak yang terpengaruh dengan ini, banyak sekali. Nah, maka ibadah umrah dilakukan hanya untuk mencari keadaan atau sensasi. Apa maksudnya? Mari kita lihat ya. Dulu saya juga seperti ini ya, mencari keadaan atau getaran atau suasana atau rasa. Ini yang dicari. Ya, di mana? Di depan Ka'bah. Bagaimana di depan Ka'bah itu rasanya? Bagaimana saat memegang Ka'bah ya? Bagaimana saat mencium Ka'bah? Nah, itu biasa dilakukan seperti itu. Bagaimana di depan pintu Ka'bah? Rasanya bagaimana? Hajar Aswad, makam Ibrahim, di Hijr Ismail bagaimana? Karena dikatakan bahwa di bawah pincuran emas itu, kalau duduk di situ ya, kalau boleh kita duduk di situ, doanya doa yang makbul di situ. Bagaimana di Safa, di Marwah, di Arafah, di saat umrah pun ya, dulu orang pergi ke Arafah, ya duduk di situ ya, seakan-akan apa? Seakan-akan mencoba merasakan bagaimana suasana dari Arafah tersebut. Arafah itu dikatakan adalah pengenalan ya, Arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya, di Arafah. Di Masjid Jin, di Mina, di Gua Hira. Saya dulu tahun 2000 berapa gitu ya. Saya umrah di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Tanggal 27 Ramadan saya ke Gua Hira. Saya ke Gua Hira dengan beberapa orang teman dan duduk di situ. Ingin merasakan ya, tanggal 27 Ramadan ya. Bagaimana Rasulullah menerima wahyu pertama gitu ya. Ingin merasakan seperti itu.
Tetapi ya yang namanya juga itu adalah apa ya, satu harapan-harapan saja, tetap ada rasanya. Karena apa? Karena pikiran kita sedang fokus ke sana, ya. Tetapi ya sebenarnya itu tidak diperlukan ya. Setelah kita memahami ilmu ini, bagaimana di Masjid Nabawi, di Raudhah dan sekitarnya dulu masuk ke sana itu menjadi sebuah impian, sebuah yang dikejar-kejar ya. Supaya apa? Supaya kita bisa duduk di sana, duduk di mana Rasulullah duduk, ya, mihrabnya Rasulullah seperti apa ya. Kita duduk di sana, kita sujud di sana, seakan-akan merasakan ya, merasakan suasana yang ada di daerah mihrab tersebut ya. Ada juga di celah Gunung Uhud. Pada perang Uhud, Rasulullah terluka. Dia terluka, ya, gigi beliau banyak ya apa, ada yang apa, yang copot gitu kan, berdarah, dan beliau istirahat di dalam gua, di dalam sebuah, bukan gua ya, sebuah celah ya, sebuah celah di situ ya. Seakan-akan Rasulullah di situ sudah hampir berada dalam keadaan mau apa, antara hidup dan mati gitu. Dan keadaannya ada, diyakini keadaannya ada sampai sekarang. Maka datang ke sana sampai kita merasakan seakan wow, ada getarannya seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah tempat ini sudah di apa, di semen ya, dikasih semen oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga tidak ada lagi tempat ke sana. Ya, itu yang keadaan yang didapatkan. Begitu juga berharap Allah mengabulkan doa di tempat-tempat yang katanya makbul. Ada yang di depan pintu Ka'bah atau Multazam, ya, di makam Ibrahim, Hijar Ismail, di bawah pancuran Masjid Raudhah dan di sekitarnya. Di Madinah pun tidak kurang ya tempat-tempat yang kata orang di situ ada suasana, ada keadaannya, ya. Dan memang terasa sebenarnya gitu kan. Ya, kalau kita ingin mencari sebuah keadaan atau suasana yang dicari, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, pulang umroh atau haji, hampir atau boleh dikatakan tidak terjadi perubahan yang berarti. Tidak ada perubahan yang berarti, ya. Boleh jadi hanya hari minggu pertama, minggu kedua, setelah itu lepas semua kembali seperti sedia kala. Nah, ini adalah umroh yang pernah saya lakukan juga seperti ini. Lalu apa? Setelah memulai dengan balik ke pangkal jalan, ya kita mukasyafah. Pertama mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Mukasyafah itu adalah bagaimana kita berada dalam keadaan yang tadinya kita berada dalam keadaan lalai, ya, maka Allah membukakan menyingkapkan daripada kita tutup yang menutupi matamu atau hijab. Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Nah, ini adalah mukasyafah, ya, atau ihsan. Nah, seperti apa mukasyafah itu? Ya, ini contoh mukasyafah, ya. Bagaimana sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu, tiba-tiba sesuatu itu muncul di depan kita. Artinya apa? Kita sudah kenal dengan sesuatu itu, tapi sekarang kita lupa, ya, nggak bertemu, di mata kita tidak terlihat, ya. Maka ini yang disebut dengan contoh dari pengenalan kembali mukasyafah. Dad had been on a business trip for a month, and when he returned, the little girl screamed with joy. She really knows how to make me cry with happiness. It's been over a year since his dad went abroad, and now they've reunited. Oh my God, the smiles! Have you ever been apart from your father or child? Itu adalah seperti pengenalan kembali, perjumpaan kembali, ya. Yang tadinya sudah lama tidak kita kenal, sudah tidak lama tidak bisa kita lihat lagi. Ada orang yang sudah lama melupakan Allah itu,
sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk berjumpa dengan Allah itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, kalau yang masih muda dan mendapatkan ilmu ini sangat alhamdulillah rabbil alamin, ya. Nah, inilah paket utuh ya yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Ini sedikit kita bongkar sedikit ya. Bagaimana ilmu Ma'rifatullah ini diberikan oleh Rasulullah kepada Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif, yaitu paket utuh yang ada kuncinya dan ada pintunya, ada mandatnya. Nah, ini sudah kita bahas dulu. Ya, kuncinya adalah pada permulaan hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apapun bersamanya. Ini kunci yang sangat-sangat powerful, ya. Powerful sekali kunci ini, dan pintunya adalah pintu kun. Kun ini ada untuk pembuka ilmu Ma'rifatullah, ya. Ada juga nanti ilmu untuk penciptaan di Lauhul Mahfud. Maka kun dengan kunci dan pintu ini, maka terbukalah susunan ilmu Ma'rifatullah jalan nabi-nabi. Oh, tajalli yang mahalus, ya, ini Allah secara keseluruhan, dan sedikit dirinya tajalli, dirinya yang tajalli tersebut berubah menjadi cahaya atau zat kemudian bermanifestasi menjadi Lauhul Mahfud. Inilah ilmu yang sangat sederhana tetapi dapat mencakup semua yang ada tadi, ya, bahwa ini adalah kun untuk penciptaan di Lauhul Mahfud ini. Nah, apa yang kita dapatkan tadi, ya, ilmu-ilmu yang ada di sini, ya, kita lihat tadi, ya, ini yang dikatakan ilmu energi, aliran, vibrasi, frekuensi dan sebagainya, itu hanya sedikit yang ada di dalam mana? Di dalam Lauhul Mahfud ini. Hanya sedikit saja yang ada di sini. Ya, di sini nggak ada. Ya, semuanya hanya di sini saja yang ada. Jadi kalau kita berpedoman kepada ajaran-ajaran tadi, maka kita akan hanya kenal dengan Lauhul Mahfud saja. Nah, dari sana barulah kita lihat ilmu yakin. Ini ada ilmu yakinnya, maka ainul yakinnya ada. Kalau kita hanya melihat kepada Lauhul Mahfud saja, maka itu namanya sifat. Pandangan kita hanya kepada sifat saja, maka banyak, ada beragam sekali. Nah, kalau kita ingin tidak terlalu terfokus kepada sifat, maka kita nafikan itu menjadi hakikat. Kita hanya memandang zat. Zat, ya, tidak bisa kita pandang, ya. Tidak ada bermacam-macam, dia hanya satu saja, ya. Kemudian zat pun itu adalah ciptaan. Maka kemudian kita akan, kalau kita nafikan Lauhul Mahfud dan zat, kemudian kita fokus kepada yang mahalus, maka itulah ma'rifat. Inilah ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Ustadz Husain kepada kita dari awal. Bagaimana sifat, bagaimana hakikat, bagaimana ma'rifat. Inilah ainul yakin, pandangan kita. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Kalau di sini sifat, di sini hakikat, di sini ma'rifat. Ya. Lalu apa? Ihsan. Ya. Ihsan, dari tadi kita hanya melihat di Lauhul Mahfud yang ada di dalamnya. Sekarang kita sudah terbuka tabirnya. Tabirnya mana? Kalau kita pandang hakikat, dia sebut zat. Kalau pandangan ma'rifat, maka yang mahalus. Kemanapun kita memandang, di situ ada yang maha halus. Nah, itu adalah ihsan mukasyafah. Jadi sekarang kita sudah bisa tuh, kemanapun kita melihat, maka yang kita lihat adalah yang maha halus. Nah, ini adalah ainul yakin. Ya. Kemudian kita diajarkan tentang jiwa. Jiwa ini alangkah pentingnya kita ketahui secara benar. Karena kalau tidak, maka jiwa ini akan membawa kita menjadi sulit untuk memahami diri kita sendiri, ya. Dengan jiwa yang kita pahami dengan sangat sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Qur'an, kemudian sesuai dengan karakter masing-masing dari jiwa tersebut, yaitu adalah apakah mana yang disebut dengan minda, mana yang disebut dengan roh, mana yang disebut dengan nyawa, mana yang disebut dengan badan. Nah, itu jelas itu. Yang mana yang menjadi jiwa, yaitu adalah minda dengan roh.
Nah, inilah yang menjadi roh dengan minda, inilah yang disebut dengan jiwa. Inilah fokus kita. Lalu mengenal afalnya. Kemudian kita bisa, kalau sudah mengenal afalnya, barulah kita bisa Islam dan ridha. Kalau tidak mengenal afalnya, sulit menjadi Islam, ya, menjadi ridha itu sulit. Sulit sekali. Afalnya inilah yang membawa kita kepada pintu keridhaan dan pintu Islam. Nah, ini adalah ilmu yang sudah kita kenal dengan ilmu dasar ma'rifatullah. Ya, maka dari ilmu dasar itu, bisa kita lihat ilmu yakinnya sekarang. Mahalus menjadi zat, zat menjadi lahul mahfuz. Ya, maka sekarang yang ada hanya lahul mahfuz saja, sedangkan zat dan yang mahalus itu menjadi tersamar, tersembunyi, ya, karena dia sudah berubah sifatnya, sudah berubah karakternya, ya, menjadi apa? Menjadi lauhul mahfuz, ya. Nah, orang yang sudah mengenal ilmu yakin, walaupun dia hanya bisa melihat lahul mahfud, dia bisa melihat dengan pandangan yakin, ya, dengan ainul yakin. Yaitu dengan apa? Dengan nafi isbat. Dia nafikan, ya, dia nafikan pandangan ini, ya, sifat ini. Dia nafikan, nafikan maka dia akan terpandang zat. Ya. Dan kalau di dalam ilmu marifat ini belum cukup sampai di zat, sampai di marifat baru cukup halus. Nah, inilah walaupun kita melihat lahul mahfud, mata hati kita bisa melihat yang halus. Sampai di situ saja cukup sebenarnya, ya. Nah, itu yang disebut dengan ihsan nanti, yaitu adalah kemanapun kita melihat wajah, kita melihat wajahnya di sebalik yang kita lihat tersebut. Ini, ya. Nah, ini adalah disebut dengan mukasyafah, ya, terbuka tabir, terurai tabir tadi sehingga kita mata hati kita melihat wajah yang halus di sebalik semua yang ada. Nah, ini adalah mukasyafah. Lalu setelah mukasyafah apa yang akan kita lakukan? Zikrullah sudah. Ya, mukasyafah zikrullah. Ya. Nah, apakah perlu ilmu lain? Perlu. Ya. Itu adalah dasar kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Tapi kalau kita sudah selesai dengan itu semua, maka kita tekun ke zikrullah saja dulu. Ya, zikrullah itu apa? Sederhana, zikrullah sudah. Kita sudah tahu kerohanian kita, yaitu adalah ada jasad, ada nyawa, ada roh, ada hati. Hati dengan roh itu jiwa. Nah, inilah pusatnya itu ada di sini, di hati ini nih. Ya, inilah yang bina itu di sini. Oh, nggak perlu dibina, ya. Jasad nggak perlu dibina, nyawa nggak perlu dibina. Jasad hanya butuh apa? Jasad hanya butuh diberi makanan yang sehat dan bergizi. Udah selesai sudah. Ya, sedangkan nyawa, nyawa itu sudah memenuhi hukum-hukum Allah. Roh sudah penuh, sudah patuh total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya apa? Menjalankan dan membawa rasa. Ya, itu tugasnya dia. Maka yang sangat perlu kita bina itu adalah hati ini. Ya, membina hati yang sangat-sangat bagus adalah dengan apa? Dengan zikrullah. Ya, zikrullah, bagaimana hati kita atau minda kita ini, ya, yang tadinya diisi dengan berbagai ingatan, ya, yang apa namanya, yang sangat membingungkan kita, kadang-kadang sangat menyiksa kita, ya, apa-apa membuat kita selalu berpikiran, ya, selalu bertanya, selalu ingin mencari sebuah jawaban yang kadang-kadang itu sebenarnya jawabannya itu juga nggak pasti-pasti amat juga gitu, ya. Nah, disinilah diperlukan apa? Dibersihkan ini, pembersihannya dengan zikrullah, pembersihannya dengan zikrullah. Nah, kalau kita belum apa musyahadah, ya, saat kita umrah pun kita zikrullah nggak ada masalah. Zikrullah saja sudah. Ingat Allah. Jalan, ingat Allah, tutup mata juga boleh, ingat Allah sambil berpegangan gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan pada umrah tahun 2016 dan 2019 kalau tidak salah. Karena belum bisa musyahadah. Ya, maka ini dilakukan ya, zikrullah aja terus ya. Kita baca kadang-kadang untuk tawaf
untuk sa'i gitu kan. Bacaannya pun kita kadang-kadang sudah tidak terlalu membaca. Kita fokus ingat Allah, ya Allah. Sehingga membaca dengan apa? Dengan keinginan apa ya? Suatu kerinduan kita dengan Allah, ya ya Allah tolong saya gitu. Hanya begitu saja ya. Cukup seperti itu gitu. Karena doa-doa dari tawa pun seperti itu. Ya Allah bersihkan mata saya, bersihkan telinga saya, bersihkan pandangan macam-macam di situ. Tapi kita pakai bahasa kita itu nggak ada masalah sebenarnya. Nah inilah membina kerohanian spiritualitas ya, yaitu dengan zikrullah. Sampai di sini kita umrah nggak ada masalah sudah. Ya, lalu apa yang akan kita harapkan di dalam umrah tersebut ya? Yaitu zikrullah kita itu menghasilkan ya, zikrullah kita menghasilkan ya. Bagaimana menghasilkan? Karena selama umroh ini kita latih di Mekah, kita latih di Mekah dengan sungguh-sungguh sekali tuh ya. Nanti kita lihat apa yang dilakukan gitu ya, bagaimana kita umroh setiap malam, bagaimana kita setelah umroh apa namanya berkumpul lagi ya, untuk tadarus, untuk tahajud dan sebagainya. Dan pada tahun 2016, 2019, alhamdulillah masih mampu gitu kan. Saya masih mampu untuk melakukan itu karena tubuh juga masih rasanya masih seger gitu. Ya, tapi kalau kemarin itu apa namanya tubuh sedikit bermasalah saya lihat. Tapi nggak ada masalah ya, biarkan saja itu terjadi. Maka dengan zikrullah kita harapkan hati kita menjadi bersih. Ini sudah kita lakukan di sini. Di negara kita masing-masing sudah sempurna kita melakukan itu. Lalu apa? Hati terjaga. Ini dia hati terjaga ini yang kita latih selama di Mekah. Ya kenapa? Kita konstan itu, continue atau istilahnya itu ya istiqomah ya. Istiqomah itu mengingat Allah itu mulai dari apa? Dari zuhur ya, zuhur di masjid bersama-sama, kemudian sampai dengan isya kita di Masjidil Haram untuk melakukan apa? Tadarus ya atau zikrullah dan sebagainya. Lama-lama hati kita akan terjaga. Maka kita jadi kuat beribadah. Nah, ini diharapkan selama kalau kita masih pada tingkatan zikrullah, ini harus terjadi dia. Ya, kita bisa kuat beribadah, khusyuk dalam ibadah. Ini dia terjadi. Ya, kadangkala kasyaf di situ. Ya, kenapa bisa? Karena Masjidil Haram itu adalah tanahnya tanah suci di situ ya. Di situ tanah suci ya. Apa namanya kita untuk mendapatkan berbagai keadaan itu terbuka lebar di situ, tapi tidak menjadi sebuah apa namanya tujuan kita di situ. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Hati bercahaya, roh bebas atau UBI. Lalu terbuka mata ketiga. Ini adalah sudah tahapan berikutnya. Bisa jadi ini kita dapatkan nanti di tanah air atau di mana setelah pulang dari umroh, gak ada masalah. Tapi ini yang penting senantiasa itu, ya. Nah ini adalah salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah ini dilakukan kalau kita belum sampai kepada tahapan musyahadah. Zikrullah saja cukup. Zikrullah ibadah, zikrullah ibadah, zikrullah ibadah. Itu saja. Lalu bagaimana dengan musyahadah? Nah, musyahadah ini adalah sebuah tingkatan ilmu marifatullah yang dikatakan tingkatan ketiga, ya musyahadah dia. Ya, bagaimana kita fokus kepada hanya ma'rifatullah saja. Ya, kita tidak fokus lagi kepada Lauhul Mahfudz. Kita sudah selesai dengan Lauhul Mahfudz. Bagaimana dengan susunannya? Bagaimana dengan kesempurnaannya? Bagaimana dengan aturan-aturannya? Ya, bagaimana dengan ketetapan-ketetapannya? Sudah selesai kita di situ. Ya, kita sudah bisa menjawab berbagai pertanyaan. Ya, sehingga setelah itu ya kita keep ilmu tersebut, maka kita naik kepada tingkatan berikutnya. Yaitu apa? Kita level 3. Ya. Kenapa? Karena level 2 dan level 1 itu hanyalah manifestasi saja dari apa? Manifestasi dari yang maha halus. Sumbernya adalah yang maha halus.
maka semua akan binasa kecuali wajahnya. Ini Al-Qasas ya di ayat 88. Semua binasa. Apa maksudnya? Allah Mahfud, zat ini kita nafikan. Nafikan semua. Tinggal apa? Tinggal maha halus saja. Maha halus, maha besar, dan Allah. Ini level 3 maha halus, level 4 maha besar, level 5 Allah Subhanahu wa taala. Nah, level 3 ini minimum ya, minimum untuk mendapatkan apa? Mendapatkan musyahadah tadi. Karena kita tidak akan lihat lagi ya, tidak lihat lagi apa yang ada di Lauhul Mahfud ya, kita lihat sifat, kita lihat zat, enggak. Kita enggak fokus lagi ke sana. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan di dalam Futuh Ghaib, mereka buta terhadap semuanya. Semuanya itu apa? Yaitu sifat, hakikat, ya, sifat, zat itu sudah tidak. Kita seakan-akan sudah buta, kecuali terhadap Allah atau malus atau marifat. Hanya Allah saja yang mereka tahu. Dulu sebelum mengenal musyahadah ini, saya selalu berharap ingin Pak Ustadz mengajarkan saya tentang ini. Ya, Pak Ustadz, gimana orang di pasar nggak bisa ngelihat ini, nggak dia tidak melihat lagi kepada apa namanya barang-barang di pasar itu, gimana itu Pak Ustadz? Itu kan selalu menjadi pertanyaan saya. Ya, tapi alhamdulillah ya Pak Ustadz akhirnya mengajarkan ya kepada kita semua. Ya, lalu apa lagi? Ya, mata mereka melihat benda-benda di dalam pasar atau kota, di dalam perkotaan, di dalam masjid atau dimanapun juga. Namun mata hati mereka hanya melihat yang maha halus atau Allah. Kadang-kadang dengan kemegahannya dan kadang-kadang dalam kasih sayangnya. Nah, ini yang perubahan yang terjadi ya. Kita bisa melihat dengan mata hati kita kemegahan Allah atau jalalnya. Kalau jalalnya yang diperlihatkan atau yang diberikan kepada kita, maka disitulah air mata kita akan bercucuran. Ya, kalau jamalnya, ya, nah ini biasanya dibutuhkan di dalam mana? Kalau di masjid, ya, kita duduk 1 jam, 2 jam di situ, ya butuh jamal ini. Karena dengan jamal inilah kita bisa tidak goyah dengan hal-hal lain di sekitar kita, ya. Nah, jika kamu bertanya kepada mereka apa yang mereka lihat ketika mereka berada di pasar atau di pusat kota, mereka mengatakan kami tidak melihat apa-apa. Nah, kan aneh itu ya. Padahal di situ penuh dengan benda, penuh dengan penuh dengan barang-barang dan sebagainya, tapi tidak melihat dia. Mereka hanya seolah-olah saja melihat barang dagangan di pasar atau pusat kota. Tetapi pada kenyataannya mata hati mereka tidak melihat, melainkan melihat wajah Allah. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu juga di yang masih Indonesia WA masih agak ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Ya, kalau masih bertanya tentang ini, pelajari kembali ya level 1, level 2. Pelajari kembali. Ya. Nah, di sini dikatakan juga kalau sudah sampai seperti ini, ibarat ada 2 orang yang terdampar di 2 pulau yang berbeda. Andai kan ada 2 pulau yang berbeda, 2 pulau tersebut dipenuhi dengan es, batu es ya. Nah, itu berbeda. Nah, orang yang pertama mati kehausan. Ya, kenapa dia mati kehausan? Ya, karena dia mencari-cari air untuk diminum. Sedangkan orang yang kedua yang sudah tahu bahwa es itu adalah air, maka dia akan bisa meredakan kehausannya dengan memakan beberapa butir es tersebut, sehingga air pun mereka dapatkan. Nah, itu adalah perumpamaan. Nah, bagaimana keadaannya yang mukasyafah tersebut? Ini dia perubahannya seperti ini. Awalnya kita zikrullah, ya, zikrullah, ingatan kepada Allah, fokus kita, ya, seakan-akan jiwa kita itu masih berada di dalam kepala ini paling tinggi ini, ya, kita berada di sini, maka pandangannya kita tumpukan kepada ingatan kita yang ada di atas kepala kita, zikrullah. Nah, lama-lama zikrullah itu berubah dengan apa? Berubah keadaannya menjadi alam sakinah. Lihat perubahannya. Ini masih ada di bawah, tiba-tiba dia naik ke atas. Jiwa itu naik ke atas di sini. Ya, yang tadi jiwa ada di sini, ya.
melihat kepada ingatan, maka ingatan itu berubah menjadi sebuah tempat di mana jiwa kita naik dia ke atas. Nah, naiknya jiwa ke atas ini disebut dia masuk ke alam sakinah. Ya, masuk di sini, disinilah adanya satu tempat yang menjadi tempat kita berlindung di situ. Kita terlindung di sini, ya, seperti berada di dalam sebuah di masjid, ya, itu ada kubahnya di situ dan kita ada di situ, kubah masjid tersebut. Ya, duduk di situ, ya. Nah, kalau sudah duduk di situ, ya, maka pandangan kita, ya, berubah, ingatan kita tidak ingatan kepada Allah lagi, tetapi sudah musyahadah. Di situ adalah pandangan jiwa kita, pandangan mata hati kita kepada yang maha halus. Yang ada hanya pandangan saja, ya. Jadi pandangan itu bukan di sini beradanya, tapi di sini pandangan itu, di sini pandangan itu, ya. Jadi ingatan berubah menjadi pandangan. Kalau zikrullah, ingatan Allah dan Allah mengingat kita. Kalau musyahadah, jiwa kita sudah melihat kepada yang maha halus melihat kepada kita. Jadi tidak ini lagi, tidak capek lagi kita untuk mengingat-ingat. Tidak capek lagi untuk ingat, karena sudah pandangan. Nah, itu disebut dengan musyahadah. Adanya ada di alam sakinah. Nah, kalau sudah musyahadah seperti ini, maka disinilah tempat kita berselindung dari godaan setan. Disinilah setan tidak bisa mengganggu, yang katanya adalah min ibadakal mukhlasin. Ini adalah orang-orang mukhlasin semua ada di sini, ya. Nah, ini yang mengherankan itu seperti itu. Maka disitulah maka kita kuat beribadah dengan musyahadah, khusyuk dengan musyahadah, ya. Lalu keadaan hal itu adalah kalau untuk mengajar ini umpamanya, ya. Untuk mengajar ini, kalau tanpa keadaan hal, nggak bisa saya juga mengajarnya. Apa yang mau saya ajarkan gitu kan? Tapi begitu kita dapatkan sebuah keadaan yang mau diajarkan, maka baru saya bisa membuat detail-detailnya seperti apa. Itu keadaan hal. Bisa keadaan hal seperti itu. Bisa juga keadaan hal itu kita dibawa kepada suatu tempat suatu tempat yang lain. Nah, ini adalah keadaan hal, ya. Nah, ini yang bisa kita dapatkan insya Allah, ya. Nah, ini hati bercahaya, roh bebas, dan hati terbalik ini adalah buahnya nanti, ya. Kalau nanti di mana selama di Mekah bisa mendapatkannya, alhamdulillah. Kalau enggak di mana di tanah air, enggak ada masalah, ya. Kita mendapatkan ini insya Allah, ya. Maka sekarang umrah kita kalau sudah seperti ini, ada musyahadah seperti ini, maka umrahnya adalah bagaimana kita membina memori kehambaan atau ibadah. Jadi itu tujuan kita, umrah itu sudah ibadah, sudah nggak ada ini lagi, nggak ada apa ya, istilahnya itu agenda-agenda aneh lah untuk umrah itu gitu kan, agenda ingin dapat macam-macam gitu. Ya itu, ya. Maka inilah, jadi kalau musyahadah hanya ada apa? Hanya ada hamba dengan Tuhannya, ya. Bedanya dengan yang fana atau karam tadi, hamba ini hamba ini hilang ke dalam Tuhan. Hamba itu bedanya di situ. Kehambaannya hilang, sehingga bingung, nggak bisa ibadah, nggak bisa macam-macam, ya. Itu yang disebut bedanya dengan apa? Bedanya dengan karam atau trans. Kita dalam musyahadah tidak trans, ya, tetapi keadaannya adalah bagaimana hamba dengan Tuhannya ini gitu, ya. Saling pandang, musyahadah. Nggak ada lagi nggak mau diingat apa, kita sudah ketemu kan begitu. Jadi ini bedanya dengan mukasyafah. Mukasyafah itu masih goyang-goyang. Di baliknya adalah yang halus, tapi masih goyang, belum mantap dia. Ya, kenapa belum mantap? Karena ingatannya masih ada di dalam benak atau dalam kepala kita, belum di atas kepala kita ini, belum di atas ini dia adanya. Ya, itu bedanya. Ya, nah inilah yang disampaikan oleh Ustadz kita, ya. Hendaklah kalian bermusyahadah dalam tutup
atau buka mata. Dan kalau sudah musyahadah ini ternyata buka mata dengan tutup mata tidak akan ada perbedaan. Nggak ada berbeda dia. Nah itu kayak ini ya keistimewaannya musyahadah itu. Tapi kalau masih mukasyafah, masih apa zikrullah, kadang-kadang buka mata dengan tutup mata itu beda. Ya, tutup mata dengan buka mata ada perbedaannya. Tapi kalau sudah musyahadah, itu tutup mata dengan buka mata hampir-hampir tidak ada bedanya. Nah, inilah yang bisa dilakukan dengan istiqomah. Lalu apa? Nah, ini dia. Dalam tawaf ya, kita langsung musyahadah. Ya, musyahadah saja sudah. Musyahadah sambil apa kalau apa namanya kita jadi pemimpin apa jamaah gitu kan, ya suruh pegang aja kita bacain ininya apa bukunya bisa dibaca bisa enggak. Dan itu mungkin hanya untuk hari pertama saja ya. Hari kedua udah masing-masing sudah sebenarnya ya. Nah, inilah tempat-tempat ya. Bagaimana kita musyahadah di depan apa di setelah tawaf ya, setelah tawaf kita bisa sholat di depan apa namanya di depan makam Ibrahim ya. Ini adalah tempat-tempat yang uh, bagus untuk kita melakukan sholat sunat 2 rakaat. Nah, inilah ibadah-ibadah selama umrah di Mekah. Ini berat sekali sebenarnya ya. Salat berjamaah di Masjidil Haram sejak mulai zuhur berakhir isya. Selanjutnya dia sepertiga malam setelah umrah atau sampai dengan subuh. Umrahnya ada yang 4 kali sampai 5 kali. Kalau kita programnya 9 hari maka sunnah umrahnya 4 kali. Kalau 11 hari ada 5 kali ini umrohnya ya. Jamnya kapan? Jam 22 malam atau 10 malam sampai dengan jam 3 subuh. Tapi sekarang alhamdulillah ada keringanan sedikit. Ada keringanan. Ya. Apa keringanannya? Kalau kita mau sa'i, sa'i itu sekarang bisa pakai kendaraan. Dan itu hanya 50 real ya satu orang dan tidak sampai berapa setengah jam nggak cukup nggak sampai waktu untuk ini untuk melaksanakan sa'i tersebut. Kalau jalan kaki itu bisa 1 jam 2 jam itu ya kalau kuat sih nggak ada masalah ya. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin ada bagi ya naik kendaraan satu orang 9 orang satu kendaraan 9 orang. Jadi putar-putar aja tuh sa'inya lewat kendaraan tersebut. Kemudian qiyamul lail di malam hari. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang wajib saja bagi kita ya. Puasa sunnah di siang hari. Nah, ini satu keistimewaannya adalah kalau kita puasa sunnah di Masjidil Haram, seakan-akan kita terpelihara itu dari keinginan untuk ke belakang ya atau buang air ya. Dari zuhur sampai isya itu boleh katakan nggak akan keluar kita. Saya pernah sekali keluar uh, habis asar, nggak bisa masuk, susah masuknya itu. Ya di sini ditutup, di sini ditutup, akhirnya muter-muter gitu kan. Jadi Masjidil Haram itu memang sering ditutup ininya jalan-jalan untuk yang biasa kita lalui ditutup tiba-tiba ditutup gitu. Sehingga kalau kita tidak tahu tempat kita di mana duduk, maka kita akan tersesat, pasti tersesat aja. Kemudian tadarus Al-Quran ya, kita bawa Al-Quran masing-masing 1 juz ya, ada 30 juz dan dibagi-bagi. Ya, siapa yang bisa tamat satu juz, 2 juz. Kemudian zikrullah senantiasa ya, zikrullah atau musyahadah senantiasa. Nah, itu dia ya. Kemudian istirahatnya habis subuh sampai dengan jam 12. Tapi bukan jam 12 sebenarnya, jam 11 jam 10 sudah kebangun lagi gitu. Ya. Nah, tidak ada waktu untuk city tour ya. Nah, gitu juga dengan di Madinah. Di Madinah lebih leluasa, lebih apa? Lebih free and easy ya. Hanya berjamaah diharapkan tetap ya tadarus, zikrullah atau musyahadah. Dan disinilah ada city tour baru. Di Mekah nggak ada. Nah, kalau digambarkan tadi ya, ini adalah bagaimana tawaf ya, kita musyahadah. Bagaimana kita sa'i, kita musyahadah. Ya, musyahadah dari awal sampai akhir. Selalu musyahadah. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah setelah kembali ke tanah air masing-masing. Ini yang penting nih. Ya, kadang-kadang kita habis itu apa ya gitu.
Nah, ini yang penting ya. Nah, ini gambar ini dulu adalah untuk zikrullah ya. Semua senantiasa kita zikrullah, kita junjung zikrullah. Setelah kita bisa musyahadah, maka yang kita junjung adalah musyahadah, kesaksian kita. Kita junjung ya Allah, kita junjung. Ya. Jadi ingatan itu sudah berubah menjadi kesaksian kita, penyaksian kita kepada Allah, kepada yang Maha Halus. Ya. Nah, menjadi orang-orang Allah. Ya. Senantiasa mengosongkan minda dan tidak memikirkan dan tidak menetapkan. Selalu zikrullah atau musyahadah, menunggu ilham karena mereka adalah perkakas atau boneka ilahi. Kalau masih belum seperti ini, zikrullah saja. Ya. Karena di sini kebanyakan kita adalah pasif ya, pasif saja di sini ya, menunggu ilham. Kenapa? Karena kita akan menyampaikan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disampaikan gitu. Nah, ini adalah bagi mungkin beberapa yang sudah diberikan tugasan untuk mengajar ya. Kemudian menunggu ilmu laluni untuk mengajar ya. Ya. Kemudian senantiasa pasrah kepada Allah itu NST dan ridho. Tidak menyimpan pikiran-pikiran yang jelek supaya tiada angan-angan atau khayalan atau kehendak supaya mindanya bersih, lagi suci dan tidak dikorupsi. Lalu apa? Nah, ini ya ibadah sehari-hari biasa. Ini sudah yang biasa kita lakukan. Nah, yang perlu, yang mungkin menjadi harapan kita ya, mungkin saya dengan Bang Yasin banyak gitu kan. Di Masjid Nabawi sudah membuat satu tempat 365. Nah, ini 365 nih ya. Saat kalau ingin proyeksi jiwa ya datang ke sana 365 gitu. atau di Masjidil Haram itu di dekat pintu 87 kalau nggak salah ya, di 1029 ya. Bang Yasin juga ada foto ini. Atau di mana? Di pojok raudhah ya. Nah, apa yang kita sampaikan di sini, kalau kita masih belum bisa proyeksi jiwa, sampaikan proyeksi apa? Proyeksi minda saja cukup. Maka bisa kita proyeksi minda atau download tempat ini, maka kita seakan-akan beribadah di sana. Sering-sering melakukan itu nggak ada masalah. Ya, syukur-syukur kalau sudah ada jiwa. Bang Yasin 365 langsung kita ke sana gitu kan. Kalau Bang Bayu ikut silahkan Bang Bayu gitu. Bang Uri juga. Nah, kalau di Raudhah ya jangan macam-macam kita sudah ya. Kalau kita masih bisa proyeksi minda ya, saya di sini ada pojok nih. Saya di pojok dekat makam Rasulullah. Ya selalu kisah kalau dengan minda ya kita fokus ke sana ya, sebentar sampaikan salamnya. Ya, salam kita kepada Rasulullah. Salam khas kita apa? Ya, salatu wassalamualaikum ya Rasulullah ya, sampaikan itu ya. Nah, inilah pojok proyeksi jiwa ya, yang bisa dimanfaatkan kapan? Saat-saat kita ada waktu lowong pokoknya. Ya, kalau mau bermain-main silahkan bermain-main ya. Tetapi yang penting adalah ini tadi ya, senantiasa kita musyahadah tadi, musyahadah kemudian ibadah ya. Nah, inilah salah satu manfaat dari umroh yang bisa kita petik ya, yang akan membuat kita apa? Aduh, kalau belum dapat seperti ini, kita pengen lagi seperti menjalankan umroh itu gitu ya. Itu saja Bang Bayu ya, sedikit kilas balik ya dari umrah yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Yamas 3 negara 11 sampai 19 November kemarin. Ya. Kalau tidak ada lagi dari saya, maka saya cukupkan demikian. Saya kembalikan ke Bayu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.